Jadi dari situ tuh saya tahu Anda tidak akan pernah tahu ya, seseorang yang tidak akan pernah Anda sangka suatu hari bisa dipakai Tuhan. Loh iya, makanya jangan musuhi orang. Karena you never know, orang itu hari ini tidak ngapa-ngapain tapi suatu hari ternyata bisa berjasa dalam hidup saudara. Jadi Anda kalau dengar cerita ini Anda akan tahu kalau kita tuh dipilih oleh Tuhan semua karena kasih karunia. Tapi ini kok tiba-tiba orang dari antah berantah, nowhere, Bapak Gembala ngundang kamu. Menurut kamu, bukankah ini Tuhan yang panggil kamu lagi? Saya mau akhirin dengan sebuah cerita. Sebetulnya beberapa orang sudah pernah mendengar ini. Saya ditanya, baru kemarin ditanya sama seorang teman. Gimana ceritanya Bu Ruth itu kok bisa jadi pendeta? Khotbah-khotbah. Saudara, yang mengesankan, saya diberi Tuhan kesempatan khotbah justru di dalam kondisi sedang paling bawah. Ceritanya, keluarga saya, suami istri dan saya punya anak 2, kami dalam kondisi terpuruk. Saya pikir setiap orang pasti pernah mengalami titik-titik terpuruk ya. Saya berdoa yang pernah mengalami sekarang sudah mentas ya. Kalau sampai hari ini terpuruk, nanti bisa datang sama pendoa supaya didoakan, kita sama-sama cari tahu kenapa. Saudara, waktu dalam kondisi terpuruk, orang itu sampai untuk beli susu aja saya nggak punya duit Bapak Ibu, saya nggak punya duit. Sampai segitunya. Tahu-tahu saya itu ditelepon orang, diundang khotbah di sebuah gereja kecil, nama jalannya pun keren, ada kata kuburannya. Jadi sebuah gereja di gang kuburan, keren toh? Katanya kebaktian anak muda, tapi waktu saya datang ternyata anak mudanya itu umur 60. Kenapa? Soalnya yang muda-muda enggak mau datang Pak. Karena ya di kuburan itu tadi. Jadi ini gereja sederhana sekali. Gereja ini pendetanya, gembalanya bingung cari pendeta. Karena katanya kehabisan stok. Mengundang pendeta di Surabaya stoknya sudah capek. Digilir, diputer semua sudah bosen. Mau mengundang pendeta dari luar enggak ada dana untuk bayarin transport maupun akomodasi. Lalu dia tanya sama salah satu jemaat, kalau ini jemaat kebetulan muda, yang muda cuma dia. Kamu punya enggak barangkali ada kenalan, kan di kampusmu sering undang pendeta, barangkali ada kenalan pendeta yang bisa diundang khotbah. Anak ini kenalan saya, gitu loh ceritanya. Jadi dari situ tuh saya tahu Anda tidak akan pernah tahu ya, seseorang yang tidak akan pernah Anda sangka suatu hari bisa dipakai Tuhan. Loh iya, makanya jangan musuhi orang. Karena you never know, orang itu hari ini tidak ngapa-ngapain tapi suatu hari ternyata bisa berjasa dalam hidup saudara. Jadi orang ini ditanya, lalu dia jawab gini, saya ada kenalan seorang CC, tapi dia tidak pernah khotbah. Lah terus dia cuman sharing-sharing di Komsel, makanya sharing lah. Anda tidak pernah tahu itu portofolio. Ini loh saya ngerti maksud Tuhan, setia dalam perkara kecil. Loh ya Anda tidak pernah tahu taburanmu itu suatu hari berbuah. Dia tidak pernah khotbah, tapi dia sharing-sharing. Nah gembala ini kepepet. Orang mana? Surabaya. Oh, pas. Gak usah ngeluarin dana. Iya toh? Ya pikirnya DE kan sing dateng di gerejanya dia kan rata-rata 60. Itu pun loh Pak, kadang-kadang kalau datang tuh gini loh Pak tidur. Jadi pikirnya dia gak apa-apa lah. Bleset-bleset sedikit kan gak kentara. Diundanglah saya. Gitu loh Bapak Ibu, saya tuh diundang. Saya ditelepon. Saya bilang, Pak, Bapak sudah tahu enggak background saya? Oh ya,
Saya dikasih tahu katanya ibu itu suka sharing-sharing di Komsel. Dulu Pak, saya bilang dulu long time ago Pak. Sekarang sudah enggak. Loh saya sumpah kok Bapak Ibu, suami kehilangan pekerjaan, anak kebutuhan susu harus jalan. Akhirnya suntuk, jujur orang sumpek gak bisa baca Alkitab. Saya sudah lama gak buka Alkitab. Sudah lama gak bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Anda kalau dengar cerita ini, Anda akan tahu kalau kita tuh dipilih oleh Tuhan semua karena kasih karunia. Karena kalau dilihat dari atas sampai ke bawah gak memenuhi syarat Pak. Itu kalau ngelamar kerja di kerajaan surga gak keterima Pak. Pak, Tuhan saya mau ngelamar kerja jadi pendeta. Dilihat dari atas ke bawah, sembayang aja gak pernah. Baca Alkitab sudah lama, sudah gak datang ke Tuhan, mau jadi pendeta. Gak akan memenuhi syarat. Saya bilang gini, Pak, ini yang Bapak gak tahu. Saya ini dalam kondisi susah. Dan sudah lama saya itu tidak pernah membaca Alkitab. Jujur, jangan sampai dia kayak kucing dalam karung katanya gitu ya, atau nggak tahu siapa yang diundang. Saya ini udah lama loh Pak nggak baca Alkitab. Dia jawabnya gini, tapi masih ingat Alkitab kan? Orang ini yo, maksud saya tuh kamu salah milih orang, jangan gitu loh. Tapi masih ingat Alkitab kan? Minimal sedikit-sedikit masih tahu toh. Ya tahu Pak, tapi kan sudah lama saya enggak bergaul sama Tuhan. Oh kalau itu kan kayak main sepeda Bu, sekali bisa ya bisa terus. Saya jawabannya, oh my goodness orang ini Bapak Gembala yang unik luar biasa. Serius Bapak Ibu, panggilan pertama saya luar biasa tuh undangan khotbah. Terus kemudian suami saya mendengar percakapan saya. Terus suami saya bilang gini, kasih tanda, tutup teleponnya. Aku mau bicara, kamu tutup dulu. Pak, gini aja, Bapak telepon saya 15 menit lagi ya. Kenapa Bu? Ya saya mau bicara sama suami dulu. Oke. Waktu bicara sama suami, ini prinsip suami. Saya enggak tahu dia belajar dari mana. Tapi belakangan baru saya ngerti, ada loh di Alkitab. Suami saya bilang gini, Non, kamu ini enggak punya kenalan dan sudah lama enggak pernah nyentuh Alkitab. Buru-buru khotbah. Suruh sharing aja orang enggak ngelirik kamu. Tapi ini kok tiba-tiba orang dari antah berantah, nowhere, Bapak Gembala ngundang kamu. Menurut kamu, bukankah ini Tuhan yang panggil kamu lagi?